Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, sore hari ini kita awali berita dari audiensi warga Parung Panjang yang tergabung dalam gerakan masyarakat arus bawah dengan Komisi 5 DPR RI yang membahas terkait dengan jalan rusak dan kemacetan akibat truk angkutan tambang. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menerima audiensi gerakan masyarakat arus bawah atau Gema Abah dan gerakan masyarakat Parung Panjang atau Gampar terkait kerusakan infrastruktur jalan akibat maraknya angkutan tambang yang melintas di Parung Panjang. Tak hanya kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan lalu lintas yang telah memakan 14 korban jiwa, serta meningkatnya kasus ISPA akibat polusi kendaraan juga menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Parung Panjang. Menanggapi hal tersebut, Mulyadi mendesak pemerintah pusat segera mengintervensi permasalahan ini, termasuk membuat jalan khusus bagi kendaraan tambang. Dalam Undang-Undang Jalan yang baru, APBN bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan provinsi atau jalan kabupaten kota jika kebutuhannya mendesak. Nah, dalam konteks aturan main itu adalah jalan provinsi. Jadi bukan kewenangan Pak Menteri secara langsung untuk melakukan kebijakan maupun menggelontorkan anggaran untuk revitalisasi. Maka pada saat sekarang kekisruhan dan indikasi solusi itu belum juga hadir, nah saya kira ini adalah cara bagaimana pemerintah pusat bisa mengintervensi ya. Nah, jadi kalau opsi jalan tambang itu mungkin adalah usulan yang sudah digulirkan oleh pemerintah provinsi, tapi sampai hari ini belum terrealisasi ya. Maka saya akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya beliau segera mengusulkan supaya pusat segera mengintervensi. Nah, keberadaan jalan tambang kalau itu memang betul solusi, kita ingin menanyakan payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa, dan terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan. Saya kira itu. Saat ini wilayah Parung Panjang mengalami perkembangan sangat pesat yang ditandai dengan menjamurnya perusahaan tambang. Namun, perkembangan suatu wilayah harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Andini dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyerap masukan terkait penegakan hukum satu pintu bagi pelanggaran hukum yang terjadi di Laut Indonesia saat kunjungan kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang DPR RI ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan DPR RI kembali menyerap masukan terkait keamanan laut. Salah satu masukan yang diusulkan TNI Angkatan Laut adalah terkait penegakan hukum satu pintu bagi pelanggaran hukum yang terjadi di Laut Indonesia. Dalam kunjungan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Ketua Pansus RUU Kelautan, Utut Adianto mengatakan, kunjungan kerja Pansus RUU Kelautan ini merupakan bagian dari meaningful participation. Penegakan hukum satu pintu bagi pelanggaran hukum yang terjadi di Laut Indonesia menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Penegakan hukum satu pintu dinilai menjadi solusi atas tumpang tindihnya kewenangan pengamanan wilayah laut Indonesia. Yang kita harapkan dari undang-undang ini apa sih? Yaitu perbaikan. Perbaikan itu apa? Menyongsong masa depan. Bahwa tantangannya makin banyak, bahwa stakeholdernya banyak, kita tidak ingin kewenangan satu sama lain berbenturan, kita juga tidak ingin mengurangi kewenangan orang. Nah, ini yang harus kita rumuskan secara baik di undang-undang ini. Dan undang-undang ini kan Bapak Presiden sudah mengirim surpresnya dan menugaskan banyak menteri. Ada Menkumham, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertugas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Artinya ketika undang-undang ini begitu banyak mengatur kepentingan orang, kita nggak boleh tergesa-gesa. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti perjalanannya kita lihat. Utut Adianto menyampaikan, RUU Kelautan berpotensi menjadi sebuah omnibus law, sehingga diharapkan tidak ada lagi aturan dan kewenangan yang tumpang tindih terkait penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut Indonesia. Dari Jawa Tengah, Bianca Destianti melaporkan. Pada rapat kerja Unit Pengumpul Zakat Setjen DPR RI bersama dengan Basnas, Sekretaris Jenderal DPR RI minta unit pengumpul zakat terus lakukan inovasi guna optimalkan pengumpulan dana penyaluran zakat.
Unit pengumpul zakat Setjen DPR RI menggelar rapat kerja bersama Basnas untuk menyusun rencana kerja anggaran tahun 2024. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta UPZ Setjen DPR RI untuk terus berinovasi dalam menggali potensi zakat di kalangan pegawai. Sepanjang tahun 2023, UPZ Setjen DPR RI berhasil menarik zakat dari 38 pegawai. Namun, jumlah muzaki atau pembayar zakat profesi itu terhitung masih minim jika dibandingkan jumlah pegawai ASN yang mencapai lebih dari 1.000 orang, belum lagi ditambah jumlah tenaga ahli yang ada. Perlu juga kerajinan kita, juga inovasi kita, agar para muzaki ini bisa terus diperluas jangkauannya, sehingga potensi yang ada itu, kalau dalam hitungan paling sederhana, paling rendah sebenarnya, harusnya setiap tahun itu range-nya kalau di ASN itu berkisar 3 miliar, kemudian dari tenaga ahli yang jumlahnya 4.000 itu berkisar sekitar 10 miliar. Jadi potensi itu harus dimaksimalkan. Pimpinan Basnas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saida Sakwan menilai, UPZ Setjen DPR RI perlu menyusun strategi pengumpulan zakat sehingga rencana perluasan pengumpulan dan penyaluran zakat dapat berjalan optimal. Di dalam penyusunan RKAT tentunya ada strategi-strategi pengumpulan karena tadi potensinya besar dan juga mungkin kemanfaatan dari distribusinya juga akan diperluas. Jadi potensi besar, kemudian distribusinya juga bisa diinovasi. Ini menjadi potensi untuk perluasan muzaki di UPZ Sekjen DPR. Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Oktober lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu isu krusial dari undang-undang tersebut yaitu penataan tenaga honorer sejumlah 2,3 juta orang yang mayoritas berada di instansi daerah. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI terus mendesak Kementerian Pan-RB untuk mengambil langkah cepat dan tepat guna menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Dan di sini pemerintah harus memahami para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada Oktober 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berselang sebulan setelah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah
penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Berdasarkan itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Kementerian Pan-RB dan BKN harus menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Misalnya, pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua tetapi sudah lama mengabdi. Usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan? Bidangnya juga sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi? Terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K, itu bisa cepat. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun Kementerian Pan-RB belum memenuhi seluruh kebutuhan tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi. Pengaturan tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga belum jelas dan substantif. Pemerintah harus memahami, para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Nah, PNS, komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate ya. Tapi persoalan P3K, penuh waktu dan paruh waktu ini belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan undang-undang pemerintah itu ya, peraturan pemerintah yang berlaku. Terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Belum menjawab persoalan. Persoalan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K banyak terjadi di daerah. Perekrutan P3K dari tenaga honorer sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mencegah potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer yang lulus seleksi P3K. Contohnya seperti yang terjadi pada 12.000 lebih guru honorer yang sudah lulus passing grade atau P1, namun belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sistem pendataan dan sistem perekrutan juga ikut menyebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bahkan setelah lulus seleksi bermasalah. Formasi yang belum tuntas, kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan ada 100, tapi kemudian mereka hanya mengajukan 35. Sehingga apa? Sehingga akhirnya teman-teman yang sudah lulus P1 itu tidak mendapatkan penempatan. Saya katakan tadi adalah masalah mekanisme, ya kan, ada data yang kurang valid, data yang istilah orang Sunda pabaliut gitu ya, kurang cocok soal pendataannya. Dan kami harapkan forum-forum semacam forum ini juga membantu pemerintah di dalam verifikasi data-data, sehingga data-data pemerintah semakin rapi, semakin valid, yang tentu saja akan mempercepat nanti dalam proses pengangkatannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diminta saling bersinergi agar penyusunan dan implementasi aturan-aturan turunan terkait manajemen tenaga honorer berjalan selaras. Pemirsa, pada distribusi logistik pemilu tahap pertama, Bawaslu telah menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten kota
bilik suara rusak di 61 kabupaten kota, tinta yang rusak pada 124 kabupaten kota, serta segel rusak di 30 kabupaten kota. Pemirsa, saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta KPU berkoordinasi dengan pihak produksi logistik guna melakukan penyortiran kondisi logistik sebelum dikirim. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang sidang paripurna, yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa pemilu sudah di depan mata. Lantas bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam menyiapkan pemilu ini? Kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus. Pak, bagaimana kesiapan dari distribusi logistik pemilu kali ini, Pak? Sesuai dengan rapat kerja kami antara Komisi 2 pemerintah dan penyelenggara pemilu, bahwa kita sudah mengesahkan tahapan-tahapan pemilu. Sekarang ini sudah pada ranah bagaimana kertas suara, bilik suara dan lain sebagainya itu sudah bisa didistribusikan ke seluruh TPS-TPS yang ada di kabupaten kota provinsi di Indonesia. Tentu kita berharap kepada KPU untuk selalu melakukan koordinasi sampai ke tingkat grassroots, agar yang pertama adalah ketepatan waktu pengiriman dan ketepatan waktu sampai di tempat tujuan. Yang kedua adalah tentang kertas suara. Juga harus dipastikan bahwa kertas suara itu tidak sobek, kertas suara itu tidak cacat, dan juga dilansir oleh berbagai mass media bahwa ada juga bilik suara yang rusak. Oleh karena itu tentu ini sesuatu yang memilukan dan memalukan kita, karena bagaimanapun pemilu ini bukan sekali ini. Pemilu ini sudah merupakan agenda 5 tahunan. Harusnya KPU bisa belajar menjadikan referensi pelaksanaan pemilu-pemilu pada masa tahun 2019, 2014, dan sebelum-sebelumnya itu. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting, di mana dikatakan oleh media ada sekitar 177 kabupaten kota yang menerima kertas suara yang sobek, yang rusak, bilik suara yang rusak, dan lain sebagainya. Tentu ini ke depan tidak harus terjadi lagi. Oleh karena itu, saya minta kepada KPU untuk melakukan koordinasi juga kepada pihak perusahaan percetakan. Mereka itu jangan asal kirim saja apa yang sudah dicetak. Harusnya pertama kan disortir dulu. Mana kertas suara yang baik, mana yang tidak bagus. Kemudian baru setelah disortir, mana yang bagus, itu yang dikirim. Ini kan enggak bercampur antara yang sobek dengan yang tidak. Tentu ini akan menambah pekerjaan bagi KPU di daerah, begitu juga pihak-pihak yang ditugaskan untuk melipat kertas suara itu
ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak elok. Oleh karena itu, koordinasi kerjasama ini sangat penting dalam rangka kesempurnaan dalam pelaksanaan pemilu yang tidak beberapa lama lagi akan kita laksanakan. Pak, terkait dengan daerah yang saat ini terkena imbas dari bencana, daerah 3T, dan daerah yang banyak dari topografi Indonesia sendiri, kan ada banyak sungai, lautan yang perlu dilewati untuk mendistribusikan logistik tersebut. Bagaimana dari persiapannya, Pak? Sebetulnya kita sudah mewanti-wanti dan kita juga sudah mewarning kepada KPU bahwa negara kita ini sangat luas dan dia juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu juga ini sudah kita sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu jangan ada alasan keterlambatan itu karena geografis. Kedua karena iklim. Kita sudah mengatakan ketika pembahasan ini bahwa pelaksanaan pemilu itu di hari musim hujan. Oleh karena itu antisipasilah hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif itu sehingga alat-alat keperluan KPU itu pertama sebagaimana saya katakan tadi barangnya tidak ada yang rusak, sampainya tepat waktu dan itu sudah jauh-jauh hari sudah harus diprediksi untuk daerah terpencil kapan harus disiapkan. Tentu ini menjadi skala prioritas utama karena jauhnya tempat, kemudian waktu yang diberikan juga harus longgar, kemudian daerahnya juga barangkali tidak sama dengan di Pulau Jawa, itu juga harus diperhitungkan oleh KPU dalam mendistribusikan kertas suara, bilik suara dan lain sebagainya. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus, yang mana DPR telah berkoordinasi dengan KPU untuk mendorong kerja secara profesional dengan distribusi yang baik dan diterima tepat waktu ke masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Ya, kembali di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan, Rini. Baik pemirsa, selamat sore. Kali ini kita masuk ke headline media online pada hari ini pemirsa. Dan tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait dengan Ketua DPR RI yang memberikan pesan 3 hal penting untuk jaga ketahanan keluarga. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan 3 hal yang perlu menjadi perhatian ibu-ibu PKK. Tentunya guna menjaga ketahanan keluarga. Nah pemirsa, poin pentingnya yang pertama yaitu terkait dengan kesehatan, khususnya gizi, yang penting dalam mencegah anak-anak di keluarga terkena dengan stunting. Poin yang kedua yaitu pendidikan, dan poin yang terakhir yaitu peran ibu sebagai pondasi dari setiap keluarga. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi ibu yang hebat. Salah satunya terkait keterampilan, yang tentunya didapatkan melalui berbagai pelatihan, salah satunya melalui program PKK. Baik, keluarga yang kuat akan menjadikan Indonesia semakin hebat. Dan berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu DPR RI dan pemerintah diwanti-wanti pastikan KPPS Pemilu 2024 terproteksi BPJS Kesehatan. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini tingginya kasus sakit dan juga gugurnya petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilu 2019 lalu diharapkan tidak terulang lagi di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Tentunya terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yaitu Kurniasi Mufidayanti mengusulkan agar semua panitia pelaksana penyelenggaraan pemilu sampai ke level TPS harus ada proteksi BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya proteksi BPJS dinilai dapat mengantisipasi terjadinya KPPS yang mengalami sakit berkepanjangan ataupun sakit karena kelelahan menghitung surat suara dan sebagainya. Dan pemirsa, selain memberikan proteksi BPJS, tentunya antisipasi lainnya yang sudah pernah dilakukan adalah dengan diadakannya screening kesehatan yang menjadi awalan dalam memberikan perlindungan kesehatan. Baik, kita harapkan semuanya tentunya lancar sampai dengan 14 Februari mendatang. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Ketua DPR RI yang memberikan pesan 3 hal penting untuk menjaga ketahanan keluarga, serta pemerintah diwanti-wanti pastikan KPPS Pemilu 2024 terproteksi BPJS Kesehatan. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfa Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.